Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang modul 5. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 11, kelas A, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Doni Dwi Saputra dengan NIM akhir 1033. Yang kedua yaitu Abdul Isam Arifin dengan NIM akhir 1044. Dan saya sendiri, Ariku Sumantri dengan NIM akhir 1057. Soal pertama yaitu akan dijelaskan oleh Doni. Soal satu, desainlah sebuah algoritma yang menerima suatu dimensi A berukuran M dan K. Isi A tidak terurut. Algoritma tersebut berfungsi untuk mencari banyaknya anggota A yang memiliki nilai sama dengan K. Implementasikan algoritma cari dari dengan strategi A, brute force, B, replace, and conquer. Ya, next. Nah, ini merupakan kode program dari soal satu brute force. Pertama, di sini ada pendefinisian sebuah list yang berisi beberapa bilangan bulat menggunakan tanda kurung siku untuk mendefinisikan list, lalu kita beri nama A. Kita dapat menggunakan fungsi print untuk menampilkan list A ini ke layar. Setelah itu kita meminta input dari pengguna berupa sebuah bilangan bulat yang akan dicari di dalam list A. Kita dapat menggunakan fungsi ini input untuk meminta input dari pengguna lalu menyimpan input tersebut ke variabel K. Selanjutnya ada definisi sebuah fungsi dengan nama search_bf yang akan digunakan untuk mencari beberapa kali bilangan bulat K ini muncul di dalam list A. Fungsi search_bf memiliki dua parameter masukan yaitu list A dan bilangan bulat K. Pada bagian ini kita menghitung panjang list A menggunakan fungsi len dan menyimpan hasilnya dalam variabel n. Kita mendefinisikan sebuah variabel bernama count yang akan digunakan untuk menghitung berapa kali bilangan bulat K muncul di dalam list A. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai 0. Kita menggunakan perulangan for yang akan melakukan iterasi sebanyak n kali, di mana setiap iterasi akan memeriksa apakah elemen I dalam list A sama dengan bilangan bulat K. Jika sama, maka variabel count ini akan ditambahkan 1. Setelah perulangan selesai, kita mengembalikan nilai variabel count sebagai hasil dari fungsi search_bf. Selanjutnya, kita memanggil fungsi search_bf ini dengan parameter A dan K, kemudian menyimpan hasilnya dalam ini variabel hasil. Terakhir, kita menggunakan fungsi print untuk menampilkan hasil dari pencarian bilangan bulat ini ke layar. Terus ini merupakan output dari codingan yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin bisa next. Oke, yang ini merupakan codingan device and conquer. Yang pertama ini ada pendefinisian sebuah list dengan nama A yang berisi beberapa bilangan bulat yaitu 12, 6, 3, 4, 3, 3, 8, 9, 10, dan 44. Terus selanjutnya ada print daftar list A ini menampilkan list variabel A ke layar. Terus kita meminta input dari pengguna berupa sebuah bilangan bulat yang akan dicari dalam list A. Kemudian menyimpan input tersebut dalam variabel K. Selanjutnya kita mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama search_dc yang memiliki dua parameter masukan yaitu list A dan bilangan bulat K.
Jika panjang list A ini sama dengan nol, maka fungsi akan mengembalikan nilai nol. Terus jika panjang list A sama dengan satu, maka fungsi akan memeriksa apakah elemen pada indeks nol sama dengan bilangan bulat K. Jika iya, akan mengembalikan nilai satu. Tapi jika tidak, maka akan mengembalikan nilai nol. Jika panjang list A ini lebih besar dari satu, fungsi akan mencari bilangan bulat K pada setiap setengah bagian list A. Fungsi kemudian akan mengembalikan hasil pencarian bilangan bulat K pada bagian kiri dan bagian kanan dengan memanggil fungsi search di C secara rekursif. Hasil pada bagian kiri akan ditambahkan dengan hasil pencarian pada bagian kanan. Selanjutnya, eh, kita memanggil fungsi search di C dengan parameter A dan K, kemudian menyimpan hasilnya pada variabel hasil. Terus kita akan menampilkan hasil dari pencarian yang di atas ini ke layar dengan fungsi print dengan pernyataan angka K ditemukan sebanyak hasil kali begitu. Dan ini merupakan output dari codingan device and conquer. Selanjutnya, Selanjutnya itu soal nomor 2. Desainlah sebuah algoritma yang menerima input array satu dimensi A berukuran N, isi A tidak terurut. Algoritma tersebut berfungsi untuk mencari selisih terbesar antara dua bilangan berurutan di dalam A. Misal, A 12, 1, 1, 2, 5, 7, 6, 9, 14. Selisih terbesar antara dua bilangan berurutan di A adalah 11 antara bilangan 12 dan 1. Implementasikan algoritma tersebut menggunakan strategi A. Brute force, B. Divide and conquer. Tunjuk yaitu, solusi persoalan ini mirip dengan soal yang dibahas di dasar teori. Perbedaannya ada di tab combine. Pada tab combine, jangan lupa menyertakan selisih antara elemen paling kanan potongan kiri dengan elemen paling kiri potongan kanan. Jawaban yang soal A yaitu brute force. Sama kita membuat variabel B dengan inputan kita menggunakan testing integer, masukkan jumlah elemen pada list, lalu kita membuat list kosong. Selanjutnya itu kita buat looping for i. For sebanyak B kali untuk meminta pengguna masukkan elemen-elemen dari list A dengan menggunakan fungsi integer. Kita testing jadi integer, lalu setiap elemen itu nanti akan dimasukkan ke dalam list A yang kosong ini menggunakan metode append. Selanjutnya, kita menggunakan membuat fungsi def max selisih A, lalu kita membuat variabel max selisih sama dengan min float INF. INF sendiri ini adalah infinity. Infinity adalah digunakan untuk memastikan bahwa max selisih awalnya memiliki nilai paling rendah sehingga selisih apapun akan lebih besar daripada nilai awal max selisih. Lalu kita menggunakan looping for in range banyak length panjang list A dikurangi satu. Lalu kita looping lagi for J sebanyak I plus 1, length A panjang list A. Setelah itu
kita akan melakukan perbandingan antara elemen A, indeks elemen A indeks C dikurangi A indeks I lebih dari maks selisih. Lalu maks selisih akan menjadi sama dengan variabel indeks A, indeks C dikurangi A indeks I. Setelah itu kita gunakan fungsi return untuk kembali ke maks selisih. Setelah itu print selisih A. Berikut outputnya. Oke, berikutnya di sini versi divide and conquer-nya. Ini adalah kode program implementasi dari divide and conquer. Jadi kalau di brute force itu tadi kan kita melakukan pengecekan satu satu persatu gitu. Tapi kalau divide and conquer ini kita memecah dulu menjadi dua bagian. Nah, jadi eh, di sini pertama-tama saya membuat variabel B, yaitu eh, input dari eh, kita bikin dulu inputan dari sebuah bilangannya yang akan diinput, masukkan jumlah elemen pada listnya. Setelah itu saya membuat variabel A berupa list kosong. Nah, jadi di sini melakukan perulangan for I in range B. Jadi untuk setiap indeksnya pada rentang eh, inputan yang dimasukkan tadi itu variabel elemen sama dengan integer input dari masukan elemen ke berapa, lalu formatnya index plus satu. Nah, di sini saya melakukan sebuah append. Jadi kan variabel A-nya tadi kan berupa berupa list kosong. Nah, di sini akan ditambahkan elemen dari inputan variabel elemen. Nah, setelah itu lakukan print daftar listnya. Di sini ditunjukkan daftar listnya sebagai berikut. Nah, setelah itu eh, kami membuat fungsi def maksimal selisih dengan parameter dengan argumen A, yaitu berupa list kosong. Nah, setelah itu variabel n sama dengan panjang dari A, len A. Jika n-nya kurang dari 2, jika panjangnya kurang dari 2, maka lakukan return 0 gitu. Nah, setelah itu kan tadi divide and conquer memecah bagi dua. Nah, di sini saya membuat variabel mid. Ya, ya mid itu middle itu sama dengan banyaknya banyaknya panjang inputan lalu dibagi dua. Nah, di sini kan akan membentuk sebuah dua bagian, yaitu variabel kiri, bagian kiri dengan bagian kanan, variabel kanan. Nah, di variabel bagian kiri itu sama dengan di sini memanggil fungsi def lagi cara rekursif, yaitu maksimal selisih yang bagian kiri. Kalau bagian kanan di sini memanggil def secara rekursif maksimal selisih kanan. Nah, setelah itu, setelah dicek nih di bagian kiri dicek dulu yang paling besar, apa, yang paling minimal. Kalau di bagian kiri yang paling minimal, kalau yang bagian kanan itu yang paling maksimal. Nah, setelah dicek habis itu lalu dikombine, dijadikan satu, kemudian ada variabel beda sama dengan maksimal yang kanan dikurangi minimal yang kiri. Nah, ini untuk mencari selisih terbesarnya. Setelah itu lakukan return eh, maksimal bagian kiri, ada tiga parameter, bagian kiri, bagian kanan, dan variabel combine-nya. Setelah itu lakukan print maksimal selisih dari A. Nah, ini adalah contoh inputannya. Ada yang pertama tadi kan disuruh memasukkan jumlah elemennya dulu. Nah, sebanyak 9, lalu masukkan elemen satu sampai ke 9, lalu di print daftar listnya. Nah, setelah itu muncullah 13. Ternyata selisih terbesarnya yaitu 13. Jadi seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada
kurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.